Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tika Roro Anti. Saya dari kelas 10 IPA 1 dari Sangga Perintis Putri 1. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi mengenai PPGD. Nah, penjelasan kali ini yaitu mengenai PPGD. PPGD sendiri merupakan kepanjangan dari pertolongan pertama gawat darurat, atau dapat dijelaskan sebagai pemberian pertolongan segera kepada penderita cedera yang memerlukan penanggulangan medis dasar. Yang kedua yaitu mengenai tujuan dari PPGD. PPGD bertujuan untuk menyelamatkan jiwa penderita, mencegah cacat, memberikan rasa aman, dan menunjang proses penyembuhan. Jadi PPGD ini dilakukan untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga diperlukannya penanganan awal ketika kita menemukan korban luka. Yang ketiga yaitu cara pertolongan pada luka. Biasanya dalam kegiatan pramuka ini kita sering kali menemukan hal-hal cedera, diantaranya yaitu pada luka. Dan cara pertolongan pada luka yaitu yang pertama dengan menghentikan pendarahan. Menghentikan pendarahan ini bisa kita lakukan dengan penekanan pada bagian yang terkena luka atau memberikan air pada bagian yang luka sehingga darah itu berhenti. Yang kedua yaitu dengan mengusapkan obat merah atau yodium. Yang ketiga yaitu memberikan sulfur tilamide dengan kain kering. Yang keempat yaitu dengan menutup pada bagian luka dengan menggunakan kasa yang kering dan juga steril. Kemudian yang keempat yaitu hal-hal yang harus dilakukan ketika menemukan korban. Nah, dalam melakukan PPGD ini kita harus menggunakan langkah-langkah yang tepat, yaitu diantaranya dengan yang pertama memeriksa keadaan fisik pada bagian yang terkena cedera. Hal ini dilakukan untuk melihat bagaimana kondisi keadaan yang terkena luka, karena jika lukanya cukup parah maka kita harus segera membawanya ke pihak yang lebih berhak untuk menangani hal ini. Yang kedua yaitu dengan melihat perubahan kulit pada bagian yang cedera. Hal ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana kondisi dari si korban. Yang ketiga yaitu dengan melihat kembali jalan nafas. Yang keempat yaitu dengan melihat frekuensi dan kualitas nadi dari korban. Yang kelima melihat keadaan kulit. Yang keenam pembalutan atau pembidaian. Dalam kegiatan ini juga kita kadang sering menemukan luka, diantaranya yaitu patah tulang. Nah, patah tulang ini ada juga yang patah tulang bawah atau pergelangan tangan, patah lengan atas atau siku ke bahu, patah tulang lengan bawah, dan patah tulang paha. Patah tulang ini dapat kita tangani dengan menggunakan bidai. Bidai ini digunakan untuk menangani bagian yang sakit sehingga bagian yang terkena patah ini menjadi lebih ringan. Yang keenam yaitu manfaat dari PPGD. Manfaat dari PPGD yaitu yang pertama untuk menyelamatkan nyawa korban. Yang kedua untuk meringankan penderita korban. Yang ketiga mencegah penyakit menjadi lebih parah. Yang keempat mempertahankan daya tahan korban. Dan yang kelima mencari pertolongan yang lebih lanjut. Jadi manfaat dari PPGD ini dilakukan agar si korban tidak mengalami hal yang lebih parah setelah mengalami luka. Jadi, pertolongan ini harus dilakukan segera agar si korban merasa lebih tenang sehingga nyawanya tidak terancam. Yang ketujuh, yaitu pertolongan pada gigitan ular. Dalam kegiatan pramuka ini, baik disengaja ataupun tidak disengaja, bisa juga seseorang mengalami gigitan ular.
dan pertolongan pada orang yang terkena gigitan ular yaitu pertama dengan menenangkan korban, yang kedua yaitu dengan mendiamkan bagian yang terkena gigitan ular dan usahakan berada di bawah posisi jantung. Jadi, bagian yang terkena gigitan ular ini harus kita letakkan bagaimana posisinya agar jantung berada di atas bagian yang terkena luka. Yang ketiga yaitu menggunakan tali atau kain untuk mengikat bagian antara luka dan jantung. Hal ini bertujuan untuk mencegah saluran darah yang terkena darah menyebar ke tubuh yang lain. Yang keempat yaitu mengeluarkan bisa dengan passion atau membuat sayatan X. Yang kelima yaitu dengan melakukan pemijatan di sekitar sayatan. Kemudian yang kedelapan yaitu pertolongan pada hipotermia. Apa sih hipotermia itu? Hipotermia adalah keadaan suhu tubuh manusia di bawah 35 derajat. Jadi si korban ini merasa bahwa dirinya itu kedinginan. Langkah-langkah yang bisa dilakukan untuk menolong penderita hipotermia yaitu yang pertama dengan membawa korban ke tempat yang terlindung dari terjangan dingin atau hujan. Yang kedua, korban harus dalam keadaan hangat dan kering. Yang ketiga, periksa saluran pernafasan dan denyut nadi. Yang keempat, yaitu dengan memasukkan korban ke dalam sleeping bag. Dan juga yang terakhir yaitu bisa dengan pemberian makanan dan minuman hangat dan manis. Hal ini bertujuan agar tubuh terasa hangat. Nah, ini merupakan contoh gambar dari peralatan yang digunakan untuk menangani PPGD. Yang pertama yaitu drag bar ini digunakan untuk mengangkat korban. Yang kedua yaitu ada juga P3K. P3K ini diantaranya berisi hensaplas, gunting, betadin, minyak kayu putih, kasa, dan juga ada rekaman. Mari bersama kita memberantas adanya COVID-19 dan melawan COVID-19 dengan cara melakukan kebersihan baik di rumah maupun di lingkungan sekitar. Di antaranya dengan menggunakan masker saat berpergian dan jangan lupa untuk cuci tangan setiap memegang sesuatu. Nah, itu merupakan beberapa penjelasan mengenai PPGD dan semoga dalam pembelajaran materi kali ini bermanfaat bagi kalian semua. Apabila ada kekurangan dalam materi atau kekurangan dalam penjelasan yang kurang jelas, saya mohon maaf sebesar-besarnya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.